Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya kami dari kelompok 5, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dan berikut adalah anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Iqbal Fadilah Rahman, yang kedua ada Indra Zulhilmi, yang ketiga ada Syahrul Alimuddin Jabar, yang keempat ada Lutfi Ramadan, dan yang kelima ada Faris Afra Mu'tas. Untuk presentasi kali ini, kita akan mempresentasikan hasil dari flowchart dan Figma yang masing-masing mempunyai tema, yaitu sumber daya manusia dan akuntansi serta keuangan. Untuk materi sumber daya manusia akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Yang pertama materi sumber daya manusia. Di sini ada flowchart yang stakeholder calon karyawan. Flowchart calon karyawan dimulai dari akses website dan pegawai dapat mengakses website untuk mengetahui daftar pekerjaan yang dibutuhkan perusahaan. Itu adalah calon pegawai dapat melamar pekerjaan baru. Setelah login, pendaftar akan mengisi form lamaran. Selesai mengisi form calon pegawai, akan menunggu untuk mendapatkan hasil lamaran melalui email. Calon pegawai yang dapat email tidak lolos tidak dapat melanjutkan sesi berikutnya. Untuk calon pegawai yang mendapatkan email lolos akan melanjutkan tes secara offline. Setelah selesai tes, calon yang berhasil lolos akan bisa mulai kerja, sedangkan yang tidak lolos tidak dapat bekerja. Selanjutnya, flowchart HRD bagian HRD dimulai mengakses website khusus HRD, kemudian login. Apabila tidak berhasil login akan kembali lagi ke halaman login. HRD dapat melihat data para pelamar kerja. HRD akan melakukan hasil seleksi pendaftaran yang sesuai kualifikasi yang nantinya akan memberikan email kepada calon pegawai. 5. HRD melakukan tes pada calon pegawai. 6. Tes hasil calon pelamar akan masuk ke database. HRD akan melakukan seleksi kembali dari hasil tersebut. Untuk yang berhasil, HRD akan membuatkan data calon pegawai sebagai pegawai yang nantinya digunakan untuk melakukan absensi dan lain-lain. Selanjutnya akan ditampilkan Figma. HRD, ini ada tampilan login. Setelah login, nah untuk setelah login masuk ke halaman dashboard pada page HRD, kemudian masuk ke pelamar, Nah di sini merupakan data-data data pelamar yang akan masuk ke perusahaan kami. Kemudian, nah ini untuk detailnya ada identitas diri dari pelamar, ada riwayat pendidikan dan pengalaman bekerja. Kemudian ke hasil tes. Ini untuk data pelamar nanti akan dikirim email untuk info selanjutnya. Kemudian ke hasil tes. Nah, untuk hasil tes ini data-data pelamar yang sudah melakukan tes secara offline, yang nantinya data tersebut diinput oleh HRD langsung. Kemudian di situ bisa tambah data. Nah, itu. Ini ada tes IQ, logika matematika, tes warteg, tes analogi verbal, dan tes spesial, dan tes draw comment. Kemudian next. Nah, ini setelah data berhasil diinput. Kemudian ini untuk edit test. Nah, selanjutnya untuk hapus. Nah, kemudian ke pegawai. Nah, ini merupakan data-data pegawai yang sudah diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Kemudian tambah pegawai. Nah, ini untuk data untuk mendapatkan data pegawai yang baru bergabung dengan perusahaan kami.
kemudian tambah. Nah, jadi bisa edit juga. Nah, ini untuk form editnya. Dan terakhir untuk yang menghapus data. Nah, itu akan dipresentasikan oleh Pak Risafra. Di sini kita udah mulai masuk ke bagian prototype calon pegawai. Untuk tampilan yang pertama ini merupakan tampilan dari menu beranda bagi pengguna yang masih belum login. Jika kita klik login, maka akan masuk ke bagian menu login. Dan jika kita masih belum mempunyai akun, maka kita bisa mendaftarkannya dengan klik yang bagian bawah. Nah, setelah mengklik di bagian tadi, kita akan masuk ke bagian menu registrasi atau buat akun. Nah, jika kita sudah membuat akun, maka yang selanjutnya kita bisa langsung login atau mengklik daftar. Nah, setelah bagian login, kita langsung masuk ke bagian beranda menu login. Di sini kita langsung masuk aja ke bagian lowongan pekerjaan. Di bagian lowongan pekerjaan, di sini terdapat beberapa lowongan yang tersedia di perusahaan kami. Terus jika kita scroll ke bawah, di sini juga terdapat formulir pendaftaran. Terus ke bawah lagi, jika kita scroll ke bawah lagi, dan kita bisa mengedit isi formulirnya. Nah, di bagian ini merupakan bagian dari isi formulir yang terdiri dari identitas diri, riwayat pendidikan dan pengalaman kerja, resume, dan juga ada bagian berkas pribadi. Untuk yang pertama itu kita ke bagian yang identitas diri di atas. Kita klik saja di bagian kiri menu. Di sini merupakan bagian identitas diri yang bisa kita isi. Terus kemudian juga ada bagian riwayat pendidikan. Di sini ada riwayat pendidikan yang bisa kita isi juga, dimulai dari SD sampai kerja. Kemudian yang selanjutnya ada resume. Di sini juga kita bisa menambahkan resume dari diri kita. Dan jika kita mengklik tombol icon plus di sebelah kanan, akan muncul CRUD untuk menambahkan resume baru. Dan jika kita klik simpan, maka akan otomatis bertambah. Kemudian yang selanjutnya ada berkas pribadi. Di sini kita juga sama seperti resume sebelumnya, kita bisa menambahkan berkas pribadi kita seperti KTP, kartu keluarga, ijazah, dan lain-lain. Jika kita mengklik tombol plus di kanan juga akan muncul kembali CRUD-nya. Dan jika kita klik simpan, maka akan otomatis bertambah. Kemudian kita kembali lagi ke bagian lowongan pekerja di atas. Oke, ini bagian lowongan pekerjaan. Jika kita klik lamar di salah satunya, maka akan secara otomatis muncul tampilan ucapan terima kasih telah melamar pekerjaan. Dan setelah muncul tampilan ini, maka informasi selanjutnya akan tersedia atau muncul di email yang telah didaftarkan tadi. Mungkin sekian dari penjelasan prototipe dari calon pegawai. Materi akuntansi, di sini ada flowchart-nya. Penjelasannya itu ada sistem, departemen user, purchasing, receiving, cost controller, financial controller, general manager. Baca dari kiri ke kanan. Pertama ada departemen user. Pertama membuat permintaan order, request order rangkap 2, dan menyerahkan ke cost controller. Yang kedua mengarsip request order lembar kedua. Selanjutnya ada purchasing, menerima request order dari cost controller dan memastikan pembelian tunai. Kedua mengarsip request order lembar kedua. Ketiga membuat purchase order berdasarkan to untuk regular atau request order. 4. Menyerahkan request order dan purchase order ke cost controller untuk dilakukan pengecekan. 5. Menerima dari cost controller.
6. Menyerahkan request order dan purchase order ke financial controller dan general manager untuk persetujuan purchase order. Kemudian yang ketujuh, menyerahkan purchase order lembar kedua ke receiving. Ke-8, menyimpan purchase order lembar ketiga. Selanjutnya, melanjutkan proses cash advance. Kemudian ada receiving. Yang pertama, menerima purchase order lembar kedua. Ini ada cost controller. Yang pertama, menerima request order dari departemen user untuk diperiksa dan dibandingkan dengan budget. Yang kedua, menyerahkan request order yang sudah diperiksa ke purchasing. 3. Menerima dan memeriksa request order dan purchase order dan menyerahkan ke purchasing. Terakhir ada financial controller dan general manager. Yang pertama, memeriksa dan menyetujui purchase order dan request order reguler. Untuk tampilan awal pada website ini, kita ditampilkan oleh dashboard yang berisikan tentang total pendapatan, total pengeluaran, dan keuntungan pada bulan ini. Dan di sini disediakan juga grafik dari aktivitas keuangan yang dijadikan aktivitas keuangannya itu per minggu. Lalu selanjutnya, di sini ada berbagai macam employee dan akun-akun employee yang sudah mendaftarkan akunnya ke Einstein 2. Di sini ada order management, yang dimana order management sendiri akan menampilkan seluruh orderan yang ada yang mempunyai berbagai macam status, seperti yang contohnya ada yang statusnya sudah open, ada yang statusnya in progress, dan ada yang statusnya pilot, dan ada yang statusnya open. Nah, untuk order management bagian marketplace, di sini kita akan memberikan berbagai macam pilihan. Untuk pada contoh kali ini, kita memiliki tipe order yang bertipe traveler. Untuk general information, di situ kita harus mengisikan tentang region, location, department, skill, hourly rate, open position, classification, position of acquisition, durasi, job start, dan job end. Boleh selanjutnya. Nah, untuk di tampilan VMS, kurang lebih masih sama dengan tampilan marketplace. Nah, di sini di bagian order management, kalau untuk tadi itu kita menampilkan seluruh orderan, tapi di sini disediakan juga pilihan berbagai macam yang memang dikhususkan untuk tipe-tipe tertentu seperti ERP, PMS, marketplace, order journey, dan analytics. Dan untuk tampilan lainnya juga ada per diem dan long term assignment. Oke, boleh lanjut. Untuk tampilan ERP yang per diem akan menampilkan seperti ini. Untuk order ID, status, skill, dan lain-lainnya. Untuk VMS yang kredensial, di sini kita mempunyai dua item kredensial, ACLS dan BLS. Untuk yang bill rate, kami juga mempunyai berbagai macam, yaitu ada regular, on-call, fallback, charge, and holiday. Mungkin itu saja yang kelompok kami bisa presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.